Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini saya ingin membahas tentang European Super League yang kalau teman-teman lihat dari thumbnail saya ya, ini sudah kembali lagi. Jadi European Super League ini sekitar 1-2 musim yang lalu ya, itu menunjukkan bagaimana mereka ingin menjadi pesaing dari kompetisi UEFA ya untuk Champions League, Europa League, dan waktu itu belum ada ini sih ya. Jadi Conference League belum ada gitu ya. Jadi ya mereka ingin menyaingi untuk sepak bola Eropa gitu ya. Jadi format sepak bola Eropa ini mereka ingin menyaingi, dan waktu itu dari FIFA dan UEFA itu melakukan ancaman bagi klub dan pemain yang berpartisipasi dalam European Super League ini. Mereka akan bisa disanksi untuk pelarangan bermain ya. Jadi bukan hanya bagi klub tapi juga bagi para pemainnya, itu dilarang untuk bermain di kompetisi-kompetisi lain yang dilakukan oleh UEFA dan FIFA. Lalu juga klub itu juga dilarang nantinya untuk boleh ikut bermain di kompetisi UEFA dan FIFA. Juga mungkin nanti ada sanksi denda dan ya macam-macam lah, skorsing segala macam itu. Intinya dari UEFA dan FIFA, bagi klub dan pemain yang ingin ikut Super League, mereka akan bisa dikenakan sanksi gitu ya. Nah, jadi di video saya kali ini saya ingin membuat jadi video ini menjadi 2 bagian ya, supaya tidak terlalu tidak terlalu padat gitu ya satu video. Jadi ya, di video kali ini saya ingin membahas tentang keputusan hukum yang baru saja dikeluarkan oleh Court of Justice of European Union. Jadi pengadilan pengadilan dari Uni Eropa lah gitu ya. Dan juga format dari European Super League ini apa, dan perbedaannya nanti dengan formatnya pertandingan Eropanya UEFA itu apa aja bedanya gitu ya. Oke, tidak berlama-lama saya ingin masuk dulu ke bagian pertama ini tentang keputusan hukumnya ya. Jadi ini tentang keputusan hukum dari ini Court of Justice of the European Union ini. Jadi pengadilan dari Uni Eropa gitu ya. Ini badan hukum, badan ya intinya ini badan yang mengatur tentang ya kegiatan di Uni Eropa lah ya. Jadi ini pengadilannya. Nah, di sini keputusannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh FIFA dan UEFA tadi yang saya bilang ya, memberikan sanksi dan pelarangan bermain bagi klub dan pemain, itu dianggap sebagai ilegal. Jadi tidak boleh bagi FIFA dan UEFA itu untuk menghalang-halangi adanya kompetisi baru ya yang akan dilakukan oleh klub-klub sepak bola. Jadi seperti Super League ini ya. Jadi bahwa pelarangan yang dilakukan oleh FIFA dan UEFA ini bertentangan dengan hukum Uni Eropa. Jadi intinya bahwa diberikan keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh FIFA dan UEFA itu tadi ya, memberikan sanksi kepada para pemain dan klub yang ikut ke Super League ini, itu bertentangan dengan hukum Uni Eropa ya. Jadi ini adalah tidak tidak adil. Jadi tidak boleh bagi satu badan itu untuk menghalang-halangi ada badan lain yang ingin membuat produk yang bersaing terhadap yang mereka miliki gitu. Jadi bahwa dengan cara UEFA dan FIFA itu tadi melarang klub dan pemain, itu dianggap sebagai tindakan mau melakukan monopoli terhadap kompetisi sepak bola gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bahwa tindakan itu dianggap sebagai tindakan ingin memonopoli kompetisi sepak bola, sehingga apa yang dilakukan oleh FIFA dan UEFA ini dianggap bertentangan dengan hukum Uni Eropa gitu. Ya, dengan keputusan ini tentu saja dianggap sebagai satu kemenangan ya bagi perusahaan yang ingin membuat European Super League ini ya.
A22 ini ya, dianggap sebagai satu kemenangan, dan mereka dengan segera ini melakukan uh, uh, format pertandingannya mereka langsung umumkan. Jadi ada banyak hal yang diubah jadi dibandingkan proposal yang mereka lakukan beberapa musim lalu gitu ya. Jadi kalau beberapa musim lalu itu formatnya ini adalah intinya adalah liga yang tertutup, tidak ada degradasi, tidak ada promosi, ya hanya tim-tim ini yang bermain dengan berdasarkan nilai sejarah gitu. Jadi yang boleh masuk ke sini klub-klub yang dipilih oleh A22 dan itu sistem tertutup. Ya, jadi tidak ada yang bakal dikeluarkan, tidak ada yang masuk lagi gitu ya. Jadi ya kalau dikeluarkan atau ada yang masuk itu adalah keputusan A22, jadi bukan berdasarkan kompetisinya. Dan itu sangat ditentang keras oleh oleh masyarakat akar rumput ya, jadi pendukung sepak bola akar rumput di Eropa. Nanti itu saya akan bahas di video kedua saya. Tapi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh A22 sekarang ini, mereka merubah formatnya. Ya, jadi yang tadinya adalah pertandingan tertutup sekarang menjadi kompetisi terbuka. Ya, saya bilang terbuka dalam tanda kutip gitu. Jadi bahwa formatnya sekarang ini mereka akan melakukan ada 3 tingkat kompetisi. Jadi ada 3 liga. Ya, di sini ada Liga Star, Liga Gold, dan Liga Blue. Ya, ini jadi tingkatannya ini setara dengan Star ini setara dengan Champions League ya. Gold ini setara dengan Europa League, dan Blue ini setara dengan kira-kira Conference League gitu ya yang sekarang ada. Ya, dimana ini nanti di dalam 3 liga ini akan ada 64 klub. Ya, jadi akan ada 64 klub, di mana ini di tingkat Star ini akan ada 16 klub. Ya. 16 klub, dan ini akan dibagi menjadi 2 grup 8 jadi 2 grup yang terdiri dari masing-masing 8 klub gitu ya. Sama juga nanti yang di Liga Gold. Yang di Liga Gold ini juga terdiri dari 16 klub dan akan dibagi menjadi 2 grup 8 gitu ya. Dan di Liga di Liga Blue ini nanti akan ada 32 klub yang mereka akan dibagi menjadi 4 grup, yang masing-masing grup ini berisi 8 klub gitu ya. Nah, nanti format pertandingannya ini adalah dari September sampai April ini akan ada namanya fase liga, di mana masing-masing grup ini ya, ini ada grup 8 ini ya. Ini ada grup 8, ada grup 8. Ini masing-masing grup ini setiap klub akan bertanding home dan away melawan klub lainnya yang ada di grup mereka masing-masing. Ya, jadi ini agak mirip dengan grup stage Champions League, cuman kalau grup stage Champions League itu kan hanya 4 ya. Di sini 8. Jadi ini akan ada ada 14 pertandingan dari September sampai April bagi masing-masing klub, itu home dan away melawan tim-tim lain yang ada di grup mereka masing-masing. Jadi ini akan dilakukan untuk yang grup Star, grup Gold, dan grup Blue ya. Jadi ini untuk Liga Star, Liga Gold, dan Liga Blue. Ini masing-masing 8 ini mereka akan bertanding masing-masing home dan away dalam format liga ya, yang format liganya ini adalah 8 klub masing-masing di grup mereka gitu ya. Nah, nanti setelah ini selesai gitu, ini nanti dari grup Star dan grup Gold ini 4 yang menjadi juara ya. Jadi 4 yang menjadi tertinggi di grupnya masing-masing ini akan bertanding secara knockout gitu ya. Knockout
langsung 8 besar, jadi langsung semifinal. Ya, langsung semifinal. Sedang dari yang grup ya ini ya, jadi mereka yang qualify untuk knockout di Star itu ada 4 dari grup yang pertama, 4 dari grup yang kedua, yang dari Gold juga 4 dari grup pertama, 4 dari grup kedua. Sedang kalau yang Blue ini adalah top 2 dari masing-masing grup. Jadi mereka kan ada 4 grup ya, yang di Blue itu top 2 mereka akan terpilih menjadi masuk ke knockout stage-nya. Knockout stage-nya ini langsung perempat final. Jadi langsung perempat final dan nanti bertarung knockout home dan away sampai dengan nanti di semifinal itu juga juga home dan away. Lalu nanti finalnya akan dilakukan di stadion yang netral gitu ya, sama seperti Champions League yang finalnya dilakukan di venue yang netral gitu ya. Nah ini ya, setelah ini untuk knockoutnya, finalnya akan dimainkan di ya, jadi ini ya formatnya 4 di mana mereka akan bertarung sisa jadi 4 besar lalu final gitu. Oke. Dan nanti pemenangnya ini akan menjadi pemenang Liga Star, pemenang Liga Gold dan pemenang Liga Blue. Ya setara tadi dengan pemenang Champions League, pemenang Europa League dan pemenang Conference League gitu ya. Dimana ini nanti ya yang menang akan dinobatkan sebagai juara, lalu akan ada degradasi gitu. Dari tim ini, tim yang ada di Star ya, ini 2 yang paling rendah dari fase liga masing-masing. Jadi dari grup masing-masing ini ya kan ada 2 grup ya yang isinya 8. Yang paling rendah di grup A dan paling rendah di grup B ini akan didegradasi ke Liga Gold gitu. Sedang tadi finalis dari Liga Gold ini akan promosi ke Liga Star. Sama dengan yang di Liga Blue. Di yang Liga Blue tadi finalisnya, jadi finalisnya ini akan naik ke promosi ke Liga Gold, dan 2 yang terendah dari Liga Gold ini akan turun ke Liga Blue. Lalu di sini yang Liga Blue 20 tim. Ya, kan tadinya di sini ada 32 tim ya. Jadi 20 tim yang terendah. Jadi 5 terendah dari masing-masing grup ini ya, mereka akan dikeluarkan sepenuhnya dari pertandingan Super League ini, dari European Super League ini. 20 tim akan benar-benar dibuang gitu, dimana nanti akan dimasukkan 20 tim baru ya, di musim berikutnya akan dimasukkan 20 tim baru ke Liga Blue ini ya. Dan pemilihannya ini dari mana? Berdasarkan posisi liga masing-masing ya, jadi berdasarkan posisi liga lokal ya, liga masing-masing negara itu nanti akan dipilih untuk masuknya adalah ke Liga Blue gitu ya. Jadi nanti dari sini 20 yang paling rendah akan dibuang dan akan masuk ada 20 tim baru gitu ya. Dan di musim berikutnya ini akan berulang lagi pertandingannya gitu ya. Jadi ini kira-kira adalah bagaimana format dari European Super League yang diproposalkan oleh A22. Jadi oleh A22 ini perusahaan yang menjadi apa ya, yang menjadi pemilik lah ini dari European Super League ini. Inilah format yang mereka ingin berikan gitu ya. Nah, di sini perbedaannya dengan Champions League bagaimana?
Nah, ini kalau dari saya ini perbedaan yang sangat penting dari Champions League adalah atau format Liga Eropa ya. Saat ini untuk untuk klub yang bisa masuk ke Champions League itu benar-benar ter apa ya? Harus mereka di liga masing-masing ini bermain bagus dulu baru mereka bisa masuk ke Champions League gitu ya. Jadi contoh nih, kalau musim ini nanti Manchester United lah tidak bisa masuk empat besar ya, dan mereka kan sudah knock out ya di fase grup gitu ya. Jadi mereka tidak akan bisa masuk ke Champions League musim depan. Tapi tadi kalau kita lihat dari formatnya European Super League, selama Manchester United itu bisa mempertahankan diri ada di Star League, di Liga Star, maka mereka musim depan akan tetap ada di Liga Star. Entah posisi mereka di Liga EPL itu bagaimana, itu tidak akan dipedulikan gitu ya. Jadi ini saya contoh aja ya, jadi bukan saya menghina Manchester United, tapi saya contoh aja ini sebagai contoh. Misalkan Manchester United sampai degradasi pun gitu ya, selama mereka bisa mempertahankan posisi mereka di Liga Star itu, maka mereka akan tetap ada di Liga Star gitu. Dimana kalau Champions League nggak bisa. Champions League kalau sampai Manchester United degradasi gitu kan, kecuali bahwa Manchester United bisa memastikan diri sebagai juara Champions League gitu ya. Jadi untuk mempertahankan bisa ada di Champions League adalah harus bisa menjadi top 4 di liga lokalnya masing-masing atau menjadi juara gitu ya. Sama juga di Europa League gitu. Europa League kalau mereka nanti bisa jadi juara di Europa League, mereka akan mendapat posisi di Champions League gitu ya. Ini jadi perbedaannya di situ. Jadi benar-benar kalau kita formatnya UEFA, format yang Champions League, Europa League dan Conference League gitu, ini berdasarkan benar-benar prestasi musim itu ya. Jadi prestasi klub di musim ini akan menentukan posisi mereka di kompetisi Eropa musim depan. Sedang tadi kalau kita lihat dari formatnya A22 European Super League, ini memang untuk menjaga klub-klub elit tetap ada di atas. Jadi tidak mempedulikan posisi mereka ada di liga lokalnya bagaimana, selama mereka bisa mempertahankan diri ada di tier teratas tadi ya, di Star League atau Gold League, maka mereka akan tetap ada di sana. Jadi ini mereka akan tetap akan mendapat uang hak siar ya, itu terjamin. Berbeda tadi kan dengan Champions League tadi dengan contoh saya gitu. Kalau Manchester United musim depan nih nggak masuk Champions League, nggak bisa 4 besar atau tidak bisa menjuar ya, ini tadi sekali lagi hanya contoh ya. Jadi Manchester United tidak bisa menjuarai Champions League dan tidak bisa mencapai 4 besar, maka mereka tidak akan bisa masuk ke Champions League dan tidak akan bisa mendapatkan uang hak siar dari Champions League ya. Berbeda dengan formatnya European Super League tadi, selama mereka bisa mempertahankan diri ada di berapa, berarti top 7 dari grupnya masing-masing gitu, mereka tetap akan mendapatkan hak siar di musim depan. Jadi ini tujuannya adalah menjaga dari klub-klub elit agar mereka pemasukannya lebih stabil gitu, yang dimana ini menurut saya mengurangi keseruan dari sepak bola gitu ya. Ya ini jadi ini formatnya, dan inilah perbedaan formatnya yang menurut saya teman-teman harus tahu. Jadi ini bagaimana format dari A22 ini berbeda jauh dengan format UEFA gitu ya. Jadi memang ini mereka dari bahasa-bahasa iklan yang dilakukan oleh A22 sampai sekarang ini berdasarkan prestasi
based on merit akan ada promosi, akan ada degradasi. Tapi kalau kita lihat dengan cara formasi yang mereka lakukan, ini memang untuk menjaga klub-klub elit tetap elit gitu ya. Inilah yang menurut saya nggak boleh. Jadi untuk sepak bola Eropa kita nggak bisa seperti ini. Memang tetap kita harus menjaga apa, berdasarkan memang benar-benar prestasi gitu ya. Nah, satu lagi yang saya ingin ngomong adalah akan nanti, jadi untuk promosinya ini nanti dari A22 itu pertandingan akan disiarkan secara gratis bagi para fans gitu ya. Jadi mereka akan ada platform sendiri di mana untuk para penonton yang mau nonton bisa menonton secara digital gratis. Ini tentu hanya untuk apa ya, kepada para fans biar mereka terpancing lah gitu untuk mendukung gitu ya. Tapi ya ini dari saya, jangan, kalau menurut saya ini pancingannya jangan sampai terpancing ya teman-teman. Sebagai fans menurut saya ini tidak sehat untuk sepak bola gitu ya. Mengurangi, menurut saya sangat amat sangat jauh mengurangi keseruan dari sepak bola ini, yang seharusnya memang kompetisi Eropa ini berdasarkan memang prestasi gitu ya, seperti itu. Jadi ini bagian pertama dari video saya ya. Jadi berikutnya saya ingin membahas tentang ini, siapa aja yang mendukung, siapa yang tidak mendukung, dan bagaimana kita sebagai fans Indonesia harus menyikapi ini gitu ya. Ya oke teman-teman, ini bagian pertama selesai. Terima kasih yang sudah menonton, dan untuk teman-teman yang suka konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di bagian kedua ya video saya. Terima kasih.